Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, segala puji syukur kita rahmatan karimah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya ingin menjelaskan tentang zakat secara bahasa dan istilah. Zakat secara bahasa ada banyak arti. Di dalam kitab Fathul Qorib itu diartikan dengan an-nama'u atau az-ziyadah, berkembang dan bertambah. Di redaksi lain ada yang mengartikan tentang at-tadhiru, bersih. Apa maksud di dalam itu semua? Saya ingin menjelaskan tentang at-tadhir. Diumpamakan seperti ini. Ketika kita makan makanan setiap hari, pagi kita makan soto, siang kita makan pecel, malam kita makan sate. Terus 1 hari, 3 hari, otomatis kita pasti sakit perut untuk membuang kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kotoran itu tidak dibuang, maka itu akan menjadi penyakit bagi diri kita. Sama dengan zakat. Allah memberikan rizkinya kepada kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Maka rizki itu yang banyak perlu dikeluarkan sehingga diri kita menjadi bersih. Yang kedua, an-nama'u atau az-ziyadah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang berzakat tentunya itu adalah perbuatan yang baik. Di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang yang membawa suatu kebaikan maka dibalas. Bayangkan kalau kita berzakat sampai berapa itu, maka dibalas berapa kali lipat. Dan ila akhirih. Dan orang yang berzakat tentunya tidak akan pernah miskin dan tidak akan pernah fakir. Baginda Nabi bersabda, "Mana qasat shadaqatul min malin." Zakat itu tidak akan mengurangi harta. Kalau dia seorang pengusaha, kalau dia yang berzakat, tentunya dari usahanya terus akan bertambah. Kalau dia seorang pejabat, kalau dia berzakat, maka jabatannya terus akan naik. Semoga kita bisa melakukan zakat ini menunaikan rukun termasuk dari rukun Islam. Zakat secara bahasa itu diartikan zakat secara istilah adalah ismun limalin mahsusin ala wajhi mahsusin yusrafu li ta'ifati mahsusin. Adalah suatu nama untuk suatu harta yang khusus atas cara yang khusus dan diberikan kepada golongan-golongan yang khusus. Zakat tidak mudah, semua orang punya apa di zakat, tidak. Tertentu zakat itu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Salah satu contohnya yang harus kita wajib zakat adalah kalau di dalam kitab pertama adalah emas dan perak. Kalau kita punya emas dan perak. Dan yang kedua tanaman, punya tanaman. Dan ketiga buah-buahan. Keempat, barang dagangan. Kelima, punya hewan ternak binatang. Golongan-golongan yang menerima zakat di sini ada 8 yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran yang kita tahu. Yang pertama adalah fakir, kedua adalah miskin, ketiga adalah amil zakat, keempat mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, kelima adalah budak, keenam orang yang punya hutang, ketujuh orang yang jihad fisabilillah, dan orang yang ke-8 orang yang dalam perjalanan atau musafir. Disinilah 8 orang itu harus diberikan zakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.